Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya? Baik. Sehat. Oke. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ananda sekalian yang sudah hadir pada kegiatan bimbingan pokok pada hari ini. Semoga kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan apa yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita. Oke, langsung saja kita alangkah indahnya berdoa terlebih dahulu. Baik, yang memimpin doa saya sendiri. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mungkin ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Baik, sebelumnya kakak yang terlebih dahulu akan perkenalkan diri, baru akan diikuti dengan ananda-ananda sekalian. Oke, boleh kita mulai? Baik, perkenalkan nama saya Humaira Mustika, asal saya dari Aceh. Cita-cita saya dulunya seorang dokter, tapi beralihnya ke pendidikan. Sebutkan nama, asal, terus cita-cita, cukup 3 itu saja. Oke, boleh kita mulai? Boleh kita mulai dari sebelah kiri saya? Oke, baik. Oke, perkenalkan. Perkenalkan nama saya Viola Chandika, asal dari Padang. Oh, Viola, dia memang cita-citanya dari dulu ya. Oke, bagus, good. Perkenalkan nama saya Yolanda Nusma, asal dari Pasaman Timur dan cita-cita jadi guru. Dulu juga, berarti linear. Oke, setelah Layla. Perkenalkan nama saya Rahmainita, berasal dari Batu Sanggar, cita-cita ingin jadi dosen. Amin, nanti bismillah ya. Good. Selanjutnya. Perkenalkan nama saya Mita Rahmi, asal dari Lingkungan Penuh, cita-cita ingin jadi psikolog, cuman takdir mengatakan yang lain. Balik ke pendidikan. Oke, bagus. Perkenalkan nama saya Sandra Azura, bisa dipanggil Sandra, berasal dari Payakumbuh, cita-cita jadi pengusaha. Masya Allah, amin. Perkenalkan nama saya Robiah, asal dari Riau, cita-cita jadi guru. Juga. Oke, setelah Robiah. Perkenalkan nama saya Siti Aisyah, asal dari Payakumbuh, cita-citanya jadi dokter. Oke, sudah saling kenal? Sudah. Cita-citanya ada beragam-beragam ya. Jadi dulunya yang pengen, contohnya saya pengen jadi dokter, tapi orang tua saya tidak mengizinkan jadi dokter. Jadilah pendidik, tuailah, maksudnya sekecil biji sawi saja ditabur akan tumbuh. Itu ibaratnya bahasa dulu itu. Ya, oke. Terima kasih Ananda sekalian sudah memperkenalkan namanya dan sudah menyebutkan apa cita-citanya, asalnya juga. Sebelum kita mengikuti langkah bimbingan kelompok ini, kakak akan menjelaskan apa tujuan bimbingan kelompok. Ada yang sudah tahu di sini apa itu tujuan bimbingan kelompok? Belum. Nah, jadi tujuan bimbingan kelompok ini yaitu di mana kita membahas suatu topik yang hangat, yang dimana berdinamikakan penstrukturan, yaitu ketika kita dalam bimbingan kelompok ini kita akan membahas topik yang hangat gitu, pembicaraan yang bermanfaat untuk kita. Nah, ada yang tahu apa itu pengertian bimbingan kelompok? Tidak ada. Nah, jadi pengertian bimbingan kelompok ini satu dari 10 layanan yang membahas tentang topik-topik yang hangat yang sekarang ini. Itu yang simpel ya, tapi menurut para ahlinya panjang lagi. Tapi yang untuk simpelnya itu pengertian yang paling intinya itu yaitu suatu kelompok membahas dengan topik yang hangat. Misalnya nanti ada tentang membahas tentang stres akademik, adaptasi dengan perguruan tinggi dan lain sebagainya. Sudah mengerti? Sudah. Oke. Nah, tadi kakak sudah menjelaskan pengertian, tujuan, dan fungsi dari bimbingan kelompok. Nah, apakah Anda sudah siap dengan mengikuti kegiatan? Siap.
Sudah siap? Sudah. Oke, jadi kita akan membahas tentang stres akademik. Setuju? Setuju. Nah, jadi kebanyakan pada masa remaja awal seperti kalian di sini, kebanyakan apalagi transisi dari dunia SMA ke perkuliahan, yang dimana biasanya faktor-faktornya itu kurangnya adaptasi, pengaruh teman-teman sebaya yang kurang masih kita penyesuaian diri, dan banyak tugas-tugas yang terbengkalai. Nah, menurut Ananda, apakah apa saja penghambat dari bisa terjadinya stres akademik itu? Oke, ada yang tahu? Ada yang tahu penghambatnya gitu? Misalnya kurang pahamnya materi, itu kan salah satu penghambat kita tercapainya tugas-tugas. Nah, misalnya nih dulu di SMA belum pernah belajar tentang bimbingan konseling itu apa, yang tahu ya cuma guru BK. Nah, jadi itu salah satu faktor terjadinya stres akademik. Apa tadi Kak bilang? Kurang pemahaman tentang materi. Oke, kurangnya pemahaman terhadap materi perkuliahan. Kurangnya pemahaman materi perkuliahan. Nah, itu salah satu faktor kita bisa stres akademik. Nah, yang kedua itu penyesuaian diri, yang dimana biasanya di SMA kita punya temannya udah 3 tahun itu udah akrab, udah care. Nah, sekarang pas di perkuliahan ada yang teman yang welcome aja gitu kan, ada yang teman tuh kayak diem aja, tuh ada juga yang kita itu salah satu stres juga, stres adaptasi dengan teman sebaya. Nah, gimana sih Kak cara mengatasinya? Kita duluan dulu bagaimana mengatasi stres akademik dari perkuliahan tadi. Nah, contohnya misalnya Ananda nih di mata kuliah dasar-dasar bimbingan dan konseling, kita bisa tugasnya misalnya ada 5 tugas. Biasanya di dalam perguruan tinggi itu ada sistem SKS ya. Nah, jadi ada tugas individu, tugas kelompok, artikel, dan sebagainya. Nah, jadi yang dulunya kita dari SMA terjun ke dunia perkuliahan yang tidak biasa, jadinya terkejut nggak? Pasti gimana ya? Rasa khawatir pasti ada nggak? Khawatirnya itu tidak bisa mengontrol. Yang biasanya yang dialami pada masa remaja awal itu tidak bisa mengontrol emosi. Nah, maksudnya mengontrol emosi ini bukan kita marah-marah, itu bukan emosi. Emosi itu berarti kita mengungkapkan rasa cinta, mengungkapkan rasa sayang, itu termasuk emosi juga. Nah, gimana kita mengatasinya? Nah, kalau misalnya dari transisi dari masa SMA ke perkuliahan itu kembali kepada diri kita lagi. Nah, dulunya kita SMA cuma ada rosternya, cuma jam segini mata pelajarannya cuma 1 hari itu 3. Nah, kalau di kampus walaupun 2 mata kuliahnya tuh bebannya banyak nggak? Banyak nggak? 2 mata kuliah itu tugasnya 10 misalnya, iya nggak? Dalam 1 mata kuliah itu ada tugasnya tuh 5, ada 3, belum tugas individu, belum observasi, ada juga nggak? Udah observasi semester 1? Belum. Tapi penugasannya itu misalnya buat mapping, yang dulunya belum pernah buat mapping itu sekarang udah buat mapping. Terus itu meringkas juga ya kan, tulis tangan, makalah lagi. Sedangkan kita di masa SMA itu tidak ada diajarkan buat makalah misalnya, ada nggak? Enggak. Nah, sampai di perkuliahan tuh ketemu dengan makalah, ketemu dengan tugas-tugas yang individu, terus tuh buat mapping, nggak pernah buat mapping, jadi kita stres. Nah, gimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya itu misalnya nih tugas hari Sabtu sampai Senin sampai Jumat itu masuk semua, ada 5 mata kuliah. Di dalam 5 mata kuliah itu kita selesaikan, misalnya tugas di hari Senin untuk Senin depan tuh diselesaikan di hari Sabtu. Kalau saya tuh begitu. Jadi waktu liburan ada cukup mengejar tugas itu. Biasanya orang kuliah itu sistem SKS ya, sistem kebut semalam. Nah, itu yang itu padahal bisa
kalau misalnya saya pribadi biasanya tidak stres, apalagi saya sedang tesis ya kan. Belum lagi PR, belum magang dengan dosen, belum lagi memberi layanan kepada anak-anak, dan tugas pribadi juga, tesis lagi 5 bebannya, belum lagi yang mau tentang di Komas, laporan ke masyarakatnya, lebih banyak lagi S2. Nah, gimana kita menyimbangnya? Coba list dalam satu hari itu kita bisa menyelesaikan 3 tugas. Kalau saya pribadi itu sekalian buat artikel untuk saya nanti. Nah, jadi dalam satu hari itu misalnya walaupun targetkan dalam satu hari itu ada selesai tugas untuk minggu depan. Jadi kita bisa jalan-jalan, weekendnya itu bisa biar kita nggak stres. Jangan besok mau kumpul hari ini dikerjakan. Nah, itu yang buat kita stres, itu yang buat kita. Nah, yang salah satu lagi yang buat stres itu ketika teman-teman sudah selesai, kita belum selesai. Rasa khawatir yang menggebu-gebu ya enggak? Tiba-tiba tuh buka di e-learning, sekian yang sudah ngirim. Saya belum. Tuh gimana ya cara ini tuh? Tuh mintalah sama temen. Padahal kita bisa loh. Percaya diri kita bisa mengerjakan ini loh, walaupun sedikit ini loh hasil saya. Jangan ngopek, jangan mencontek, ya enggak? Berguna enggak kalau kita mencontek? Enggak berguna kan? Jadi kita yang rugi gitu kan? Lagi ya, tadi sudah saya jelaskan bagaimana tahapan-tahapan kita dalam menyelesaikan pertugasan di dunia perkuliahan ini. Apalagi namanya kalian ini masa dewasa awal itu SMA ke perguruan tinggi itu transisi dari SMA ke perkuliahan. Nah, jadi kan biasanya tuh ada gitu teman ataupun kakak senior bisa tempat tanya, itu nggak ada tempat nanya kemana-mana, itu salah satu stres kita juga. Nah, belum lagi masalah dari perekonomian lagi, belum lagi orang tua, belum lagi teman yang kurang tepat kita temui, jadinya rasa putus asa untuk berhenti di perkuliahan yang awal itu rentang nggak? Rentang kan? Rentang. Nah, jadinya nggak usah mau kuliah lagi kalau kayak gini beban hidupnya. Mending jadi pengusaha saja, ngapain kuliah capek-capek? Tuh orang yang di jualan pasar tuh jualan saja dia dapat duit. Tuh kalau misalnya saya nanti beda. Jangan berpikir mindsetnya seperti itu. Orang yang pendidik dan orang yang tidak berpendidikan beda pikirannya. Iya nggak? Beda. Pemahamannya beda juga. Wawasannya beda juga. Nah, jangan pulang nanti ke kampung lagi. Tuh kalau misalnya kita udah putus, tuh ngapain di sana sekolah jauh-jauh, sampai di rumah tuh udah pengangguran. Itu juga stres juga kan? Nah, jadi kalau kita mendengarkan perkataan orang, mendengarkan omongan-omongan orang, tuh kita jadinya down. Kita nggak bisa menutup mulut orang tuh dengan dua tangan kita. Cukup tutup tangan ini dengan kedua mata saja. Iya nggak? Nah, jadi bagaimana kita mengatasinya itu tadi, memanage waktu, ya nggak? Jangan mengulur-ulur waktu. Memanage waktu itu sangat penting. Ada beberapa kan ada kata-kata musik, time is money, ya kan? Nah, waktu itu bagaikan uang. Nah, kalau misalnya kita telat sedikit saja, kita bakal ketinggalan. Nah, di dunia ini bukan kita saja yang sekolah, banyak, bahkan di UNP ini mungkin jurusan BKJ yang ada ya kan, kita sama kita aja yang kita lihat satu kelas. Di luar lagi kota Sumatera Barat ada yang ribuan lagi yang lagi berlomba. Tuh kita mau kalah dengan mereka kan enggak. Nah, jadi cara mengatasinya itu kontrol diri kita pribadi. Nah, tanyakan ke diri kita, kalau saya pribadi gitu, misalnya kita nggak pandai di bidang ini, kalau dalam perkuliahan benar salah itu masalah belakangan, ya. Beda di SMA. Kalau di SMA, kalau misalnya kita salah pasti disalahkan langsung. Tapi kalau dalam dunia perkuliahan, benar salah itu masalah belakangan. Tapi kita tetap mau belajar. Tuh, kan namanya juga udah mahasiswa. Namanya dia belum maha di atas tuh. Mana mungkin kita jadi siswa lagi? Kan nggak mau. Nah, jadi itu. Jadi kita harus bisa memanage waktu. Nah, penyesuaian dengan teman juga. Ya, kalau saya pribadi bukan egois ya. Memang saya termasuk ambis juga. Nah, apalagi teman-teman yang ambis kan. Nah, terkadang kalau saya pribadi itu biarlah dia ambis, tapi kita ambisnya tuh berisi. Maksudnya ibaratkan padi yang diisi gitu.
semakin dia tua semakin menurun lagi. Pesan pribadi tetap ambis tapi cara pengungkapan, cara menanggapi, bertanya itu harus ada isinya. Jadi dosen itu cukup kita bertanya sekali, kita sudah tahu. Paham? Nah, jadi itu ada yang mau ditanyakan lagi tentang stres akademis ini seperti apa yang Anda rasakan lagi selain yang saya sudah jelaskan kepada Anda. Sudah? Selain tugas pun bisa tuh cara memanage waktu tadi gitu. Gimana Robiah? Robiah biasanya kerjain tugas itu seperti gimana? Besok kumpul hari ini kerjakan. Nah itu pasti itu. Kalau saya pribadi tugas yang minggu depan tuh udah selesai sekarang. Jadi kerjaan saya tinggal magang lagi, terus tuh persiapan untuk laporan PR, tesis saya. Jadi semua terjalankan. Belum lagi buat artikel. Udah pernah buat artikel? Belum. Buat artikel lagi, nerbitnya lagi. Nah, banyak yang harus dikerjakan. Jadi kita jangan besok mau masuk kerjakan sekarang. Nah dari hari-hari kemarin tuh kemana gitu. Nah kebanyakan sekarang mahasiswa sekarang FOMO, tau FOMO? FOMO tuh FOMO itu bahasa istilahnya dalam artian itu kita selalu fokus dengan handphone, parno. Nah jadi terbengkalailah tugas kalian tadi sudah bisa mengontrol dirinya atau sudah bisa memanage waktu dalam agar tidak terjadinya stres akademik? Yakin bisa? Yakin. Oke, mungkin ini saja pertemuan kita hari ini. Kalau ada salah kata dari kakak, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.